So my country just have its election. And there's some stuff and all that. It's supposed to be over, but it's not. It's some some stuff. But anyway, I'm not gonna talk in English, so you can skip it if you want. Jadi ya, oke, pertama-tama aku golongan putih, gak milih siapapun, gak ngurus tentang politik dan lain-lain. Tapi itu kan gak ngurus, ya, pokoknya gak ngurus, ya kan? Terserah alasan kalian apa, kalau benci orang yang kau pun bla 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 bla, tetap gak ngurus politik, titik. Tapi ya, untuk siapa yang menang, peraih suara voting terbanyak, gak kaget. Untuk calon 02 gak kaget. Entah kenapa orang kaget. Bayangin Prabowo ya, sudah berapa kali? 4 kali apa 3 kali kalah ya, kalah 3 kali sih, kalau kalah 3 kali lah ya, 3 kali kalah. Sudah tahu, semua orang sudah tahu profil terus history Prabowo ya kan, udah tahu. Terus Gibran anaknya Jokowi, Bupati Solo, Bupati ya kalau gak salah, muda lagi ya kan, gak kaget kalau 02 menang gitu, gak kaget. Ini kenapa orang-orang kayak apa, calon 02 menang, mana bisa ini, kayak mana kok bisa ini soalnya apa ya, ada slogan atau apa yang pernah gue dengar, pemilu damai, jangan apa, merendahkan sesama, bla 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 bla. Dalam lapangan, aduh, sangat-sangat tidak benar, sangat-sangat tidak benar. Terus ini opini aku tentang 3 calon presiden ya. Untuk pasangan calon 01, untuk Caimin aku sama sekali gak tahu history, profile dan lain-lain tentang Caimin, jadi ya skip. Untuk Anies Baswedan, apa aku suka atau tidak? Nggak terlalu. Apakah benci? Nggak juga. Kenapa? Pertama, kalau dibilang pinter, Anies pinter juga, bicaranya bisa menarik orang gitu, kayak intelektual. Apakah intelektual ya nggak tahu, orangnya ya aku nggak tahu gimana dia sehari-hari dan lain-lain, jadi no judgment opini tentang apakah dia intelektual ya nggak tahu. Masalahnya Anies itu pendukungnya Anies membuat karakter ya, yang pendukungnya sudah tahu karakternya bagaimana. Pendukung Anies soal itu sih agak ekstrim, agak kenapa lihat di Twitter dan lain, langsung merendahkan oposisi, langsung menindas oposisi maupun pendukung atau oposisinya tersebut, partai oposisi dan lain-lain, langsung menindas. Ini kasihan untuk Anies. Karena apa? Kalau Anies berubah cara dia, karakter dia di publik ya, cara dia membawa dirinya di publik, mengubah itu, pendukungnya bakal menusuk dari belakang, itu pasti, hampir pasti. Anies posisinya ke
di penjara kena penjara diri sendiri untuk image-nya yang itu. Lanjut, Prabowo dan Gibran. Untuk Gibran sih lebih banyak positifnya sih, ya ada negatifnya juga. Untuk dia lebih apa ya, aksi, kebanyakan bilang aksi. Terus ini gak tahu negatif atau positif. Sebagai anak presiden, menurutku ya positif kalau bisa menggunakan influence itu untuk baik. Banyak orang yang gak suka, oh anaknya presiden, gara-gara anaknya presiden keputusan MK dan lain-lain, pamannya di apa MK atau apa, nah, dia dapat ini privilege bla bla bla. Kalau orangnya buruk negatif, kalau orangnya baik positif. Untuk sekarang aku melihatnya masih positif. Untuk sekarang belum ada yang aneh-aneh lah ya. Gak tahu masa depannya, di masa depan gimana, kita harus lihat. Mungkin aja ya, aku bukan warga Solo tapi pernah ke Solo. Apakah Solo bagus? Aku bilang bagus, rapi, tertata. Pernah mengunjungi pasar gede, bagus. Bagi yang pernah ke pasar gede ya pasti tahu lah. Terus Prabowo ya semua tahu lah ya, yang HAM itu dan karirnya Prabowo dan lain-lain. Jujur netral sih kalau tentang Prabowo, netral aku. Tapi bagaimana dengan HAM-nya? HAM itu penculikan bla 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 bla. Karena banyak informasi aku gak bisa bilang itu terjadi atau penculikannya kemungkinan terjadi, kayaknya terjadi, kayaknya penculikannya terjadi. Nah, apakah dia mengetahui korban-korbannya di mana, apakah dia membunuh korbannya, aku nggak tahu. Saking banyaknya informasi yang beredar bla 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 bla. Ya netral untuk Prabowo. Oke, 3 paslon 3 Ganjar Mahfud. Untuk Profesor Mahfud jujur nggak terlalu tahu aku histori dan lain-lain. Pernah jadi apa kalau aku bukan lupa sih nggak apa ya, nggak menarik perhatianku kalau Mahfud. Si Profesor MD Mahfud belum menarik perhatianku untuk mencoblos nih ya, untuk mencoblos. Nah, Ganjar menurutku entah karakter yang dia berikan ke publik ya, image-nya di publik itu kayak gak cocok gitu, kayak orang tua yang mau relate ke anak muda, gak connect ke aku. Kamu kan sebagai politikus ya, bukan influencer atau apa, jangan oversharing atau apa. Apakah itu keinginanmu untuk oversharing atau tidak, aku nggak tahu ya kan, entah itu jati diri asli atau apa ya nggak tahu juga. Apalagi yang tentang suka nonton bokep, saya suka, itu oversharing, itu jelas sudah oversharing. Kamu itu politikus bukan influencer atau apa. Itu kayak aduh, ngapain sama dia, nggak tahu, kayak nggak, karakternya dia kayak cuma dibuat-buat. Perasaanku, apakah itu benar belum tentu. Oke, opini, hanya opini, oke, hanya opini, santai, tenang. Oke, semua sudah kayaknya ya, opini sudah aku beri dan lain-lain. Aku bukan pengamat politikus ataupun yang lain-lainnya, jangan jadikan ini kayak apa ya, jangan kayak membesar-besarkan opini ku sih.
aku bukan pengamat politikus maupun orang yang wow sangat pintar, tidak, aku hanya rakyat biasa. Okay, that's all. Bye.